Namun dalam hal filsafat, beliau tidak mengikuti sikap Wahabi yang anti rasionalitas atau filsafat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asabiku semua, Buya Hamka adalah nama yang tidak asing lagi bagi umat Islam di Indonesia. Walaupun beliau sudah pergi meninggalkan kita lebih 40 tahun yang lalu, namun nama beliau masih hidup hingga kini. Buya Hamka tidak hanya populer di negeri kita tercinta, tetapi juga di Malaysia, ya, Nusantara umumnya. Ya. Saking populernya Buya Hamka di Malaysia, seolah-olah Buya Hamka itu adalah warga Malaysia. Asabiku semua, ketika Perdana Menteri Malaysia sekaligus Presiden Universiti Kebangsaan Malaysia saat itu, yaitu Tan Abdul Razak, itu menyampaikan pidato sambutannya, ia menyebut Promo Vendus Profesor Dr. Hamka sebagai seorang pujangga yang menjadi kebanggaan semua rumpun di negeri Melayu. Buya Hamka bukan hanya milik bangsa Indonesia, tetapi juga kebanggaan bangsa-bangsa Asia Tenggara, ujar Tan Razak. Asabiku semua, bahkan beberapa tahun yang lalu, ada tokoh Malaysia yang berniat mendirikan Museum Buya Hamka di Malaysia. Ya. Nah, asabiku semua, masih hidupnya nama Buya Hamka di tengah-tengah umat. Ya. Itu terlihat dari banyaknya seminar-seminar yang diadakan tentang ketokohan dan pemikiran, ya, pemikirannya sampai saat ini. Ya. Selain itu, karya-karya beliau diterbitkan ulang, baik di negeri kita tercinta ya, maupun di Malaysia. Nah, sabiku semua, namun yang menarik dari Buya Hamka ialah, walaupun beliau seorang yang dipandang sebagai tokoh kaum modernis, beliau cukup apresiatif terhadap tradisi keagamaan tradisional. Ya. Ini dibuktikan oleh upaya Buya Hamka mengangkat kembali ajaran tasawuf yang sebelumnya dimana dipandang sebelah mata dan identik dengan kaum tradisional. Melalui dua karyanya, ya, tasawuf, yaitu perkembangan dan pemurniannya, dan tasawuf modern. Dalam buku yang pertama jelas bagaimana Buya Hamka dengan bijak, ya, menyikapi pernyataan-pernyataan aneh yang muncul dari sebagian tokoh sufi yang disebut dengan syatahat. Ya. Syatahat adalah ungkapan klaim ketuhanan dari seorang sufi ketika dia sedang berada dalam mabuk ketuhanan atau fana. Ya, sebagaimana kita ketahui, sebagian kalangan non-sufi yaitu melabel sang sufi yang terlibat dalam syatahat ya, ini sebagai kufur. Ya, tetapi tidak untuk Buya Hamka. Dengan bijaksana beliau menyatakan rasa cinta yang mendalam kepada kekasih menyebabkan perasaan menjadi satu. Tidak ada lagi perbedaan antara aku dan engkau. Ya, sabiku semua, selain itu, diriwayatkan Buya Hamka juga mengikuti thariqah secara khusus. Tokoh yang pernah menentang thariqah pada masa mudanya ini, termasuk sang ayah, yaitu Syekh Dr. Abdul Karim Amrullah, adalah pengkritik keras thariqah pada zamannya. Ya. Beliau tercatat sebagai salah seorang murid Abah Anom, Syekh Sahibul Wafa Tajul Arifin dalam thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah, ya, atau TQN. Nah, sabiku semua, kenapa saya tertarik membahas tema Buya Hamka dan filsafat? Ya, tidak dipungkiri sampai saat ini masih banyak umat Islam yang belum bisa menerima filsafat, untuk tidak mengatakan benci filsafat. Filsafat dipandang sesuatu yang tidak cocok atau bahkan membahayakan bagi agama Islam.
Sabiku semua, mengingat otoritas Buya Hamka di bidang keislaman, ya, dengan mengangkat pandangan dan sikap beliau terhadap filsafat. Ya, semoga video sederhana ini dapat memberi pencerahan kepada umat, ya, terkait hubungan filsafat dan agama. Ya, sabiku semua, walaupun Buya Hamka itu memberikan pujian kepada tokoh aliran Wahabi, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, dalam bukunya Tasawuf, Perkembangan dan Pemurniannya. Namun dalam hal filsafat, beliau tidak mengikuti sikap Wahabi yang anti rasionalitas atau filsafat. Buya Hamka itu bukan hanya sekedar tidak anti filsafat, tetapi dapat dikatakan bahwa beliau seorang peminat filsafat. Ya. Minat Buya Hamka terhadap filsafat terbukti dari berminatnya beliau, ya, membaca buku-buku tentang pemikiran filsuf Barat melalui terjemahannya ke dalam bahasa Arab. Ya, sabiku semua, minat Buya Hamka terhadap filsafat juga dibuktikan oleh lahirnya karya-karya beliau yang dimana bercorak filsafat. Bahkan beberapa di antaranya menggunakan judul filsafat itu seperti falsafah hidup, ya, falsafah ketuhanan, lembaga hidup dan lembaga budi. Ya. Karya-karya beliau yang lain, walau tidak menggunakan judul filsafat, ya, secara eksplisit, tetapi tidak bebas dari corak dan kandungan filsafat seperti tasawuf modern. Ya, sabiku semua, dalam bagian awal falsafah hidup misalnya, ya, Buya Hamka menegaskan bahwa Islam mendukung filsafat, ya, seperti yang ditulis oleh beliau, agama Islam dari sumbernya yang asli, yaitu Al-Quran, ya, adalah pembela filsafat. Bagaimana akan dimungkiri dalam kitab suci itu senantiasa disesali orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Tidaklah kamu gunakan akalmu, tidaklah kamu fikirkan. Ambil, perbandinganlah, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Dan lain-lain lagi. Beratus-ratus ayat untuk mengetuk pintu kesadaran pikiran. Ya, itu dalam karya beliau, ya, dalam falsafah hidup. Ya, sabiku semua, orang yang membaca Al-Quran dengan penuh minat, ya, dikatakan oleh Buya Hamka, ya, orang yang membersihkan jiwanya untuk mencari kebenaran dengan tanpa sepengetahuannya akan berjalan menuju filsafat. Buya Hamka itu mengutip ayat Al-Quran sebagai argumennya. Apakah mereka tidak melihat kepada unta, betapa ia diciptakan, dan kepada langit, betapa ia diangkatkan, dan kepada bukit-bukit, betapa ia ditancapkan, dan kepada bumi, betapa ia dihamparkan. Dalam Quran surah Al-Ghasiyah ayat 20. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pergantian malam dan siang adalah menjadi bukti bagi orang yang mempunyai sari fikiran. Ya. Disebabkan ayat ini, menurut Buya Hamka, menerawanglah pikiran manusia di dalam cakrawala luas alam semesta. Berpuluh, ya, beratus, bahkan beratus dan beribu tahun sampai ia bertemu dengan hakikat itu. Di sana pikiran terhenti dan tunduk, maka timbullah ingatan kepadanya. Yaitu orang-orang yang ingat akan Allah waktu tegak dan waktu duduk. Ya Tuhanku, tidaklah engkau jadikan semuanya ini dengan sia-sia. Amat sucilah engkau, peliharalah kami dari siksa neraka. Dalam Quran surah Al-Imran ayat 191. Dalam surah Az-Zariyat ayat 20-22, ya, itu diterangkan oleh Buya Hamka, jelas terbentang 3 pokok tempat beredar filsafat. Bumi tempat manusia hidup, manusia sendiri, dan langit. Dan pada bumi adalah bukti orang-orang yang yakin. Dan pada dirimu sendiri,
Apakah tidak kamu pandangi? Dan pada langit rezekimu, dan apa yang dijanjikan buat kamu. Ya sahabatku semua, dengan jiwa filsafat, ya, tegas Buya Hamka ketika membaca ayat-ayat ini, terbayang usaha kemanusiaan dan pikiran manusia dari zaman ke zaman. Hendak mengetahui rahasia dengan hati yang tafakur, jauh daripada sombong dan takabur. Sehingga berpadulah antara keinginan manusia hendak tahu itu dengan tuntunan dari kekuasaan besar itu. Ya sahabatku semua, dengan demikian, ya, Buya Hamka menyimpulkan, selaraslah jalan filsafat dengan agama. Berhenti pikiran di mana patut ia berhenti, lalu menyerah dan memohon ilham, ya, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Sina. Sahabatku semua dimuliakan Allah, dalam pandangan Buya Hamka, filsafat dan agama tidak bertentangan. Filsafat mencari kebenaran, sedangkan Al-Quran sangat menganjurkan umat Islam untuk mencari kebenaran. Kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sahabatku semua, filsafat artinya mencintai kebijaksanaan atau hikmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya itu menjelaskan, Allah memberi hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya ia telah dianugerahi kebaikan yang banyak. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 269. Ya sahabatku semua, sementara itu Rasulullah SAW menjelaskan melalui sabdanya, hikmah itu adalah harta kaum beriman yang hilang. Hendaklah dipungut dimanapun ia ditemukan. Ya sahabatku semua, keyakinan bahwa filsafat adalah hikmah yang merupakan kebenaran yang bersumber dari ilahi dan barang hilang bagi orang mukmin. Ya, jelas Buya Hamka telah mendorong para pemimpin kaum muslimin untuk menugaskan para tokoh-tokoh ilmuwan muslim untuk menyalin buku-buku filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Yang dimulai dari masa kekhalifahan, ya, Sultan Al-Mansur dan mencapai puncaknya pada Khalifah Sultan Al-Ma'mun. Ya. Penyalinan ini menjadi penyebab kelahiran filsuf dan ilmuwan-ilmuwan muslim dan kegemilangan peradaban Islam. Sehingga umat Islam menjadi mercusuar peradaban dunia kala itu. Ya. Muncullah filsuf-filsuf seperti Imam Al-Kindi, Imam Ar-Razi, Imam Al-Farabi, Imam Ibnu Sina, dan lain-lain. Ya. Setelah zaman kegemilangan itu, datanglah zaman kemunduran. Ya. Beratus tahun lamanya kaum muslimin memandang filsafat sebagai momok yang berbahaya. Ya. Bagaimanapun filsafat kembali bangkit sejak pertengahan abad ke-19 berkat jasa reformis Sayyid Jamaluddin Al-Afghani dan muridnya Syekh Muhammad Abduh. Sejak itulah umat Islam kembali berkenalan dengan filsafat. Ya. Dengan mengemukakan argumen dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, jelaslah bahwa menurut Buya Hamka, bahwa filsafat yang hakikatnya ialah kegiatan berpikir mencari kebenaran sesuai dengan spirit Al-Quran dan Sunnah. Bahkan Al-Quran mendorong umat Islam untuk berfilsafat. Ya. Tentu saja kegiatan berfilsafat dalam Islam ya harus berpedoman dan dibimbing oleh wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah, agar tidak tersasar dari kebenaran. Tuh. Ya, jadi ya sahabatku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, balik lagi ya, kalau menurut pendapat Wahabi, ya, bagi orang yang belajar filsafat itu ya bisa dapat merusak keimanannya. Ya. Kata siapa? Malahan Buya Hamka menganjurkan kita ya untuk memahami ilmu filsafat, tujuannya untuk kita berpikir. Ya. Sahabatku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sekali lagi ya, ulama-ulama dulu pun tidak meninggalkan
pola ini, cara berpikir ini. Ya, ya kalau kita menjauhi ilmu filsafat, ya maka kita akan seperti terus. Ya, pikiran kita, otak kita tidak akan mau berjalan karena anti terhadap ilmu filsafat. Ya, kalau Wahabi mah wajar ya kan, mereka anti dengan ilmu filsafat. Sabi semua yang dirahmati Allah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekiranya video yang bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya, agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.